did you? I literally just hit send. You need to stop writing your blog. What else can you do? You're not hearing me. My hearing is fine. Just leave me up here. Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti pada video-video sebelumnya, tak bosan-bosan saya untuk mengingatkan klik tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film, diperlihatkan polisi tengah melakukan pengejaran terhadap seorang pria yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan. What kind of a tool steals a yellow? Need everybody back! Pihak kepolisian pun mencoba menembaki pria tersebut, namun itu tidaklah berguna. Barry pun menghentikan tindakan pria tersebut, namun ternyata pria tersebut adalah metahuman dengan kekuatan baja. Out of the vehicle! Take a beating. Setibanya di Star Labs, Barry menceritakan apa yang terjadi padanya dan mengatakan bahwa pria yang ia hadapi memiliki tubuh sekuat logam dan wajahnya tampak tak asing baginya. A big bad man. Like it turned to metal. Interesting. Why didn't you call us? I didn't know what he was. A man of steel. He said something that was familiar. Oh, I fight a guy that's made of steel. We will find a way. Pada keesokan harinya, Barry pun akhirnya mengetahui siapa nama metahuman yang ia hadapi, yaitu Tony Woodward, dan merupakan teman kelasnya di madrasah. Waduh. The vehicle. ATM security cameras caught him on video. He's got a history of violence, petty theft, radar 10 months ago. Looks like he's back. Because he's a little freak, just like his old man. What? Is he gonna murder me too? It's like you're born to take a beating, Alan. Setibanya di Star Labs, Cisco berencana untuk melatih kekuatan fisik Barry dengan alat yang ia ciptakan, sekaligus mempersiapkan Barry untuk melawan Tony. Fighting is physics. It's not about strength. I call him Girder. Your girder is a moving target. No. Good. Pada scene selanjutnya, terlihat Detektif Joe sedang menemui Dr. Wells untuk meminta bantuannya memecahkan dan mencari tahu siapa pembunuh dari ibu Barry. Inside, a man in yellow. When I arrived, the place was a wreck. Henry Allen is guilty. Now you believe this. What if somebody with Barry's abilities killed Nora? Barry's super speed could have existed before the explosion. It's highly unlikely. Singkat cerita, Tony pun terlihat sedang menemui Iris di tempat kerjanya dan menanyakan bagaimana cara agar dapat menemukan The Streak, karena yang ia tahu, Iris adalah orang yang menulis tentang The Streak di blognya. I say he's a coward. Boy is. No clue. Time you off. Thanks, Tony. Probably call him to see where he is. Phone, Iris. The damage. Malam pun tiba. Barry dengan informasi yang ia punya segera bergegas ke tempat persembunyian Tony di Keystone City dan berencana untuk segera menangkapnya. Namun, tanpa rencana sedikit pun membuat Barry kembali dikalahkan. Definitely the place. Caitlin, over here. Say something so we know you're okay. Setibanya di Star Labs,
Dr. Wells memberikan siraman rohani. Kenapa saya nulisnya siraman rohani? Memberikan siraman rohani kepada Barry karena kecerobohan yang ia perbuat dapat membahayakan nyawanya. Dr. Wells mengatakan bahwa dengan rencana yang tepat, ia dapat mengalahkan Tony dengan kecepatannya, dan setidaknya Barry harus memukul Tony dengan kecepatan 837 mil per jam. Setara dengan kecepatan suara. Setara dengan kecepatan gosip sampai ke telinga ibu-ibu. Waduh. Cisco? Any material compromised. We ran an analysis on the metal and atomic structure. If you impact atmospheric pressure, air temp, How fast would I have to go? yeah, 5.3 miles, theoretically. I've never gone that fast. Yet. You'll shatter every bone in your body. Di tempat kerjanya, terlihat Barry sedang berlatih dengan Eddie dan mengajarkan Barry cara bertarung yang benar, yaitu dengan cara tenang, bersabar, dan konsentrasi. So what'd you do about it? A lot of guys waste energy trying to land the most punches, like it's 6 inches behind the target. Seam was starting to split. Pada pertemuan selanjutnya, Detektif Joe mulai mencurigai Dr. Wells terlibat dalam kasus pembunuhan Ibu Barry, namun itu masih belum bisa dia pastikan. Find what is possible. Humans were created by the particle accelerator. Must have been another particle accelerator. I can assure you that's extremely unlikely, Detective. When did you move to town, Dr. Wells? No one answers, Detective. Tess Morgan, look her up. Sementara itu, di kediaman Iris, terlihat polisi sedang berjaga di kediamannya. Namun beberapa saat kemudian muncul Tony menghajar mereka dan mendatangi Iris untuk menculiknya. Barry yang mendengar kabar tersebut langsung menghubungi Cisco untuk melacak keberadaan Tony. Singkat cerita, Barry pun menemukan lokasi Tony, di mana lokasi tersebut merupakan sekolah lama mereka bertiga. Remember this place, Iris? You just abducted me, Tony. Why would I do that? Because I like you, Iris. Always have. You should have said something. Been a bruise. Pertarungan pun tak terhindarkan antara manusia kilat melawan manusia baja. Tampak sesaat, Barry diunggulkan dengan kecepatannya. Namun masalah kekuatan fisik, Tony lebih diunggulkan yang tentu saja mampu menghajar Barry. Wait here. Too slow, Tin Man. Barry pun keluar dari tempat tersebut meninggalkan Iris dan berlari sejauh mungkin. Bukan lari dari pertarungan, tetapi tanpa diduga-duga, Barry ingin mencoba rencana yang dipikirkan oleh Cisco beberapa hari yang lalu, yaitu melakukan pukulan super cepat atau supersonic punch. Stop. He's miles away. Barry? Go, man, go! Supersonic punch, baby! Woo! Singkat cerita, Tony pun dibawa ke Star Labs, tempat ditahannya metahuman seperti mereka. Barry pun memperlihatkan kepada Tony siapa sosok di balik topeng tersebut. Hey! Who the hell do you think you are? Somewhere you'll never hurt anyone ever again. Know who I am. You got strong. I got fast. Walk away from me! Hey! Pada scene selanjutnya, terlihat Detektif Joe mendatangi Dr. Wells untuk meminta maaf karena mencurigai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Ibu Barry dan meminta agar dia mau kembali membantunya. Di akhir film, diperlihatkan Detektif Joe sedang membaca kembali kasus pembunuhan Ibu Barry, namun tiba-tiba
Sosok kilatan kuning yang membunuh Ibu Barry mendatangi Detektif Joe dan meninggalkan sebuah pesan untuk tidak mencampuri kasus pembunuhan tersebut atau Iris akan mati. Dan film pun bersambung. Menurut saya keren parah sih untuk episode kali ini karena musuh Barry adalah pembuli pada masa kecilnya. Dan yang paling epic sih adegan pada saat Barry sedang berlari dengan kecepatan 837 mil per jam. Epic parah sih. Untuk scene-nya keren. Mungkin hanya itu saja. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata, bye-bye. Yuk.